wabarakatuh. Saya atas nama Sagi Nur Aningsi dengan NIM 2024 0101 04 211 dari Prodi PGMI kelas E. Di sini saya akan membuat video tugas akhir mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana saya dapat mengevaluasi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia? Apa yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang dari pendekatan saat ini? Di mana kebijakan telah dilakukan pemerintahan untuk memberantas narkoba, mulai dari penindakan hukum hingga rehabilitasi pengguna. Namun, tingkat peredaran narkoba masih tinggi, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Untuk mengevaluasi efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia, kita perlu melihat dari beberapa aspek, secara objektif dan kritis. Panduan evaluasi dan poin-poin yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang yaitu yang pertama, evaluasi efektivitas pemberantasan narkoba. A. Evaluasi berdasarkan data dan tren data BNN dan Polri. Lihat tren kasus narkoba dari tahun ke tahun. Apakah menurun atau justru meningkat? Peredaran di lapas. Tingkat peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan yang seharusnya steril merupakan indikator lemahnya sistem pengawasan. Jumlah penggunaan dan pecandu, apakah jumlahnya menurun? Bagaimana tingkat keberhasilan rehabilitasi? B. Evaluasi pendekatan yang digunakan penegakan hukum, apakah sudah menyasar bandar besar atau hanya pengguna kecil? Rehabilitasi, apakah programnya efektif? Apakah cukup tersebar di seluruh wilayah? Pencegahan dan edukasi, sejauh mana kampanye anti narkoba menyasar anak, muda, dan masyarakat umum? Koordinasi antar lembaga, apakah BNN, Polri, Kemenkumham, dan Kemensos sudah sinergis? Yang kedua, hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang. A. Revisi strategi penindakan. Banyak kritik menyebut penindakan lebih fokus pada pemakai daripada jaringan besar atau bandar. Perlunya sistem intelijensi lead policing yang lebih canggih dan menyasar akar jaringan. B. Reformasi lapas. Peredaran narkoba dari dalam lapas menunjukkan korupsi struktural dan lemahnya pengawasan. Solusinya, pengawasan elektronik, CCTV, signal, jammer, rotasi petugas secara berkala, audit aset dan gaya hidup petugas lapas. C. Penguatan program rehabilitasi, perluasan akses rehabilitasi, terutama di daerah terpencil. Pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat, pemulihan sosial dan integrasi kembali ke masyarakat. D. Peran keluarga dan pendidikan, penguatan peran sekolah dan keluarga dalam pendidikan anti narkoba, modul pendidikan karakter sejak dini. E. Evaluasi Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 perlu direvisi untuk membedakan secara jelas antara pecandu, korban, dan pengedar atau pelaku kejahatan. Pemakai seharusnya lebih banyak diarahkan ke rehabilitasi, bukan pidana, penjara. Kesimpulannya, meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, tingginya angka peredaran narkoba, termasuk di dalam lapas, menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih lemah. Perlu pendekatan yang lebih holistik dan integratif antara penegakan hukum, rehabilitasi, edukasi, serta pencegahan yang berbasis masyarakat. Penguatan integritas aparat, revisi regulasi, serta informasi di lembaga pemasyarakatan menjadi kunci utama untuk perbaikan ke depan. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.